Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini Jumat 22 September 2023, saya akan membacakan firman Tuhan lewat Gemar. Saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini adalah suatu kejadian di mana pada saat itu Yesus telah selesai menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Kan di sini ditunjukkan pada ayat ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, dan ditambahkan dengan perikop-perikop sebelumnya bahwa Yesus menerangkan banyak hal tentang perumpamaan. Jadi Yesus ingin berpindah tempat, yaitu bertolak ke seberang. Lalu persoalannya muncul. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ayat ke-37. Taufan ini merupakan angin kayak puting beliung gitu ya, yang dapat membuat air ini yang tenang menjadi bergelombang, bahkan bisa menghancurkan atau membuat kapal ini tidak terarah, bahkan bisa membuat kapal ini karam atau tenggelam. Tapi di sini dikatakan taufan yang sangat dahsyat, artinya angin yang sangat luar biasa. Mungkin kalau bisa dibilang puting beliung, tornado atau tsunami ya mungkin ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini adalah sumber masalah di dalam perikop ini. Taufan yang sangat dahsyat, dia ibarat dia dihantam kanan kiri, belum lagi air yang masuk ke dalam perahu, hantaman dari angin itu, dan masalah air yang meluber masuk ke dalam perahu yang bisa membuat perahu itu tenggelam.
Nah, ada kejadian menarik di situ, yaitu ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Saya bisa membayangkan kalau kapal kena angin kencang, itu pasti nggak ada yang sengantuk-ngantuknya orang itu pasti akan merasa waduh terlalu kencang nih. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya pernah berkesempatan ikut orang, artinya saya punya teman anak Bangkalan ya, di Madura sana. Saya diberi kesempatan untuk ikut orang-orang di kampungnya yang notabene nelayan mencari ikan di tengah laut. Jadi mereka berangkat malam-malam, dan di tengah laut itu sudah ada kayak pasak gitu, kayu yang sudah ditancapkan. Jadi mereka tinggal mengaitkan jaring-jaringnya. Jadi menjaring ikan-ikan yang akan yang lewat sana. Artinya ya dijaring gitu, menangkap ikan. Dan itu tengah malam, berangkat sudah malam ya kan. Awalnya santai-santai saja, tapi sudah semakin malam, sudah menjelang jam 1, jam 2 itu sudah mulai agak nggak enak ini, sudah goyang-goyang kapalnya, perahunya ini ya. Akhirnya nggak fokus gitu, bingung gitu. Udah udaranya dingin, anginnya kenceng gitu ya kan. Udah panik ya, hal yang kecil gitu aja bisa panik, apalagi di sini katakan taufan yang sangat dahsyat. Saya kalau perjalanan dinas juga ke Bali yang kemarin ini sempat anginnya kencang juga panik gitu loh, sampai mual-mual. Saya nggak bisa membayangkan taufan yang sangat dahsyat yang seperti apa itu. Dikatakan sangat dahsyat, berarti membahayakan sekali. Namun Yesus sedang tidur. Nah ini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, kalau yang membuka Alkitab fisik bisa di garis bawahi, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kadang-kala sikap manusia ini unik. Kenapa saya bilang seperti itu? Kata-kata ini adalah menurut saya ini kasar sekali. Kenapa? Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Kalau secara perkataan sehari-hari ya mungkin guru, iki loh, kita ini mau mati, kamu kok esok tidur gitu loh. Maksud kita mau mati bareng-bareng. Ada dua sisi positif dan negatifnya di sini. Pertama, saya ambil negatifnya dulu. Murid-murid Tuhan Yesus ini ada juga yang nelayan. Harusnya mereka paham tentang situasi kondisi saat itu gitu loh. Pertama, jelas sekali mereka berangkat hari sudah petang, dan topan atau angin kencang atau ombak kencang itu datangnya rata-rata di waktu hari sudah petang gitu, menjelang malam.
anginnya berhembus kencang. Apakah mereka tidak tahu itu? Yang kedua, mereka murid Tuhan Yesus gitu. Dikatakan di sini maka murid-muridnya. Lah, mereka seharian ikut Yesus, mendengarkan berbagai firman yang datangnya dari Yesus. Firman Tuhan sampai kepada dia. Dia ikut mendengarkan, dia ikut menyaksikan apa yang terjadi karena dia bersama-sama dengan Yesus. Kok mereka lebih mengutamakan ketakutannya, kepanikannya, sehingga menimbulkan perkataan yang tidak bisa dijaga menurut saya. Jelas ini perkataan yang kasar, yang tidak tahu malu gitu. Positifnya, mereka menganggap Yesus mampu menyelesaikan persoalan ini. Masih ada kepercayaan walaupun ada kepanikan yang luar biasa yang menimbulkan reaksi yang kasar itu menurut saya. Kalau kita kembalikan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi, bukan hanya masalah, jangan menganggap taufan yang dahsyat ini suatu masalah gitu. Artinya apapun dalam kehidupan kita, entah itu masalah, entah itu kegembiraan, entah itu sesuatu yang kondisional yang kita alami, di sini tetap kita tidak boleh terlalu terlena dengan situasi. Mungkin memang kita merasa kalau dalam persoalan kita merasa terpepet, atau kita sudah merasa wah tidak bisa, merasa terhimpit dengan persoalan. Mungkin kalau kita sakit, sudah merasa sakit saya ini sudah tidak bisa disembuhkan, sakit saya ini sudah sangat parah ya. Gimana cara menyembuhkannya? Mungkin kita merasa hidup saya seperti ini aja ya. Saya sudah berusaha keras, saya mencari, saya bekerja pagi sampai sore, belum lagi saya mencari tambahan di sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Karena kita fokus terhadap persoalan kita, sakit kita, tujuan hidup kita, fokus pada kebutuhan hidup kita yang tidak terpenuhi, kondisi kita saat ini, itu dapat merusak hidup kita. Artinya secara tidak langsung kita akan terbawa dengan emosional, egois, rasa ego, rasa semua aku paling berat gitu. Saya merasakan sesuatu yang paling berat, bahkan orang lain tidak bisa menyelamatkan saya. Artinya orang lain tidak mengerti, menganggap orang lain tidak mau mengerti, ingin merasa diperhatikan, walaupun dia berkata aku kuat. Dari dalam lubuk hatinya, wah, orang-orang ini tidak ada yang mau memperhatikan saya. Kata engkau tidak peduli kalau kita binasa, artinya dalam hal ini mereka tahu dia akan mati gitu. Kalau angin terus begini, air semakin lama semakin banyak di dalam perahu, dengan jumlah mereka yang ada di perahu, dengan jumlah orang yang ada di perahu,
menambah berat perahu. Mereka sudah mikir, wah mati nih. Ayo, dulu saya sering bilang mati kan, mohon maaf, kalau ada masalah mati rek. Seperti itu. Justru hal-hal kecil ini yang membuat pemikiran kita terfokus ke sana. Kita mindsetnya karena wah gitu. Tapi ada sisi positifnya. Murid-murid masih menganggap, bukan masih ya, kalau saya berkata murid-murid masih tahu dan yakin dan percaya Yesus bisa menyelamatkan dia. Nah, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masih seperti itu? Atau jangan-jangan kita sudah wah gak Tuhan-Tuhanan, merasa Tuhan, mohon maaf, lelet. Tuhan tidak menjawab setiap doaku. Berapa lama lagi aku harus menunggu Tuhan? Tidak sabaran. Akhirnya bypass, mencari jalan keluar sendiri menurut kehendak kita sendiri. Tersesat, hilang arah. Ujungnya balik lagi nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Siklusnya seperti itu terus. Tuhan, akhirnya undur dari Tuhan. Ini yang tidak diinginkan oleh Yesus. Padahal Yesus berkata di dalam Injil Matius 18 ayat 14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya satu orang pun tidak dibiarkan Yesus untuk meninggalkan dia. Kok kitanya yang kebanyakan tingkah itu? Ini merupakan kejadian yang sungguh luar biasa dengan persoalan yang ada, sikapnya mereka terhadap menanggapi persoalan itu. Lalu di ayat 39, ia pun Yesus ya, ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau, diam. Ada tanda seru di sana. Berarti kalau digambarkan tegas sekali. Mungkin sedikit agak kesel juga mungkin ya. Logikanya masih tidur dibangunkan dengan cara seperti itu ya. Diam, tenanglah. Kata-kata perintah yang dipakai Kristus untuk menghadapi angin ribut itu dalam bahasa aslinya siopa pepi moso, dari bahasa Yunani ya. Siopa pepi moso ini kalau diartikan siopa merupakan kata kerja. Kalau diartikan yaitu suatu kata kerja yang menginginkan suatu keheningan atau kesunyian. Kalau pepimoso dari akar kata pimo itu juga merupakan kata kerja yang artinya membungkam.
Kalau dijabarkan, kedua kata ini bisa diartikan seperti ini. Teduhlah, diamlah. Artinya menjadilah senyap, teduh, hening, dan diamlah. Artinya tidak berisik. Jadi air itu, ombak itu disuruh tenang. Ini logika saya ya. Ombak itu disuruh tenang, dan angin itu disuruh diam. Artinya tidak berisik, membawa kegaduhan, yang angin ribut seperti misalnya. Karena angin tetap akan berembus. Dua kata ini menandakan bahwa biarlah angin berhenti berderu dan ombak tidak lagi mengamuk. Jadi ini cara Yesus untuk meredakan suatu persoalan yang murid-muridnya sudah kalang kabut, ketakutan setengah mati. Ada penekanan khusus pada bunyi deru laut dan gelombang ini. Dari kata-kata ini ada penekanan khusus. Hal ini disampaikan dalam kitab Mazmur 65 ayat 7. Dikatakan, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Dilanjutkan ke Mazmur 93 ayat 3, pasal 93 ayat 3 dan 4 mengatakan, sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat ini. Dua kata ini menandakan bahwa Yesus adalah Yesus adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mampu meredakan berbagai macam kegemparan. Kalau di sini dikatakan meredakan deru lautan, gelombangnya, menghentikan kegemparan bangsa-bangsanya. Menandakan bahwa lebih hebat dan lebih tinggi Yesus Kristus. Kita harus bangga dan bersyukur mempunyai Allah seperti itu. Dan lalu angin itu reda dan dari itu menjadi teduh. Nah, ini dibalikan kepada kita ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat terakhir dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini sehingga air dan danau pun taat kepadanya. Di dalam Injil Matius dikatakan, mengapa kamu takut? Di dalam Markus dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Ada perbedaan begitu dan kamu takut. Dari persoalan penyelesaian yang Yesus lakukan pada saat itu menandakan bahwa ingin menyiratkan suatu pesan bahwa segala perkara dapat Dia tanggung. Ada lagunya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus menunjukkan bahwa Dia itu kekuatan. Dia mempunyai power, Dia mempunyai kekuasaan, Dia mempunyai kedudukan lebih tinggi.
dari kejadian ini, dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang sering kita dengar di manapun kita berada, dalam khotbah apapun, kita selalu diingatkan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, topan, ombak, air masuk dalam perahu, itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Kita saat ini menaiki suatu perahu, dan dalam perjalanan kita nantinya kita akan menemui topan, menemui badai, menemui pusaran angin, mungkin tsunami. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kita punya Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Yesus adalah satu-satunya penolong. Yesus adalah satu-satunya yang mengerti. Apakah hal ini disengaja? Kalau menurut saya sih ini tidak disengaja. Karena dari rentetan, bagi saya ya, karena dari rentetan dari ayat 35 sampai 41 itu sudah sesuai dengan keadaan yang biasa terjadi, alam yang biasa terjadi. Tapi kembali lagi, baik saya, saudara, bapak ibu yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama jangan pernah kita mengharapkan orang lain, jangan pernah kita memberi keputusan sendiri, jangan pernah kita gegabah, jangan pernah kita putus asa. Hari-hari ini memang tidak tampak baik, hari-hari ini bahkan banyak sesuatu terjadi yang buruk-buruk. Tapi apa Tuhan tidak sekalipun membuat kita bahagia dalam hidup kita. Dirinya cuma satu. Coba renungkan dalam hati, kalau kita mengalami hal-hal seperti ini, tanyakan pada diri kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mari kita sama-sama merenungkan firman ini. Jangan kita takut, tetaplah percaya, bersyukur. Kita punya Allah yang luar biasa, dan kita percaya Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, pasti tepat waktunya. Jawaban Tuhan selalu 3 hal: ya, tidak, dan tunggu. Apapun masalah kita, solusinya diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Artinya tetap teduhkan hati kita, tetap berdiam diri di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.